Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video perkuliahan kesempatan kali ini akan membahas mengenai pengujian hipotesis deskriptif. Pengujian hipotesis deskriptif pada dasarnya merupakan proses pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. Kesimpulan yang dihasilkan nanti adalah apakah hipotesis yang diuji itu dapat digeneralisasikan atau tidak. Jika H0 diterima, berarti dapat digeneralisasikan, dan dalam pengujian ini variabel penelitiannya bersifat mandiri, ya, karena hipotesis penelitian ini tidak untuk membentuk perbandingan ataupun hubungan antar dua variabel atau lebih. Untuk prinsip dasar pengujian hipotesis deskriptif, ya, ini adalah pengambilan sampel dari populasi. Jadi ada dua ukuran, ya, ada ukuran parameter dan ukuran statistik. Jadi jika rata-rata di populasi itu kita menggunakan simbol mu, tapi pada sampel kita gunakan X bar. Dan simpangan baku di populasi kita simbolkan tau, tapi pada statistik atau pada sampelnya kita gunakan simbol SD. Dan untuk proporsi kita gunakan di populasi yaitu rho, dan di statistik kita gunakan R kecil. Cara skematis pengujian hipotesis deskriptif itu ada beberapa teknik statistik yang dapat digunakan berdasarkan jenis data, ya, tingkatan datanya. Jika data yang kita gunakan itu berbentuk data nominal, maka kita gunakan tes binomial dan juga bisa menggunakan rumus C kuadrat one sample. Tapi jika data kita ordinal, ya, kita bisa menggunakan run test, dan jika data kita berbentuk interval atau rasio, kita bisa menggunakan rumus t-test one sample. Jenis data yang berbentuk nominal dan ordinal itu sering disebut dengan statistik non-parametrik, ya. Sedangkan untuk data interval dan rasio itu kita gunakan statistik parametrik. Untuk macam-macam data ini itu biar bisa diingat kembali, perbedaannya adalah untuk data nominal itu biasanya diperoleh dari penelitian yang bersifat eksploratif atau survei, ya. Data nominal itu misalnya hanya berbentuk data ini saja. Misalkan wanita, laki-laki, gitu, ya. Kalau ordinal itu lebih berjenjang, ya. Jadi berbentuk peringkat datanya. Misalkan juara 1, juara 2, juara 3. Dan data ordinal ini itu juga bisa sebenarnya dibentuk dari data interval atau rasio. Nah, data interval itu ada data yang jaraknya sama, ya, tapi untuk nilai nolnya nolnya mutlak atau absolut, ya. Maksudnya kalau datanya 0 tetap masih punya nilai. Contoh 0 derajat Celcius, gitu, ya. Jadi jika suhu bernilai 0 derajat Celcius, itu artinya suhunya sangat dingin. Tapi kalau datanya rasio, itu nolnya tidak
ada apa-apanya ya. Jadi kalau misal berat seseorang 0 kg, nah berarti itu tandanya tidak ada berat yang 0 kg. Kapas yang seringan apapun memiliki berat. Nah, itu beda antara keempat data tersebut. Nah, biasanya data di bidang pendidikan itu menggunakan data interval dan data rasio atau statistik parametrik. Statistik parametrik itu biasanya berasumsi bahwa data yang akan kita analisis harus berdistribusi normal. Maka terlebih dahulu kita harus menghitung uji normalitasnya. Nah, pada video ini hanya membahas mengenai statistik parametrik ya. Jadi salah satu ujinya yaitu t-test one sample. Sebenarnya untuk pengujian pada data interval atau rasio itu bisa menggunakan juga rumus Z jika simpangan baku populasi itu diketahui. Nah, sedangkan ketika simpangan bakunya tidak diketahui, maka kita menggunakan rumus T. Ya. Jadi kita hitung terlebih dahulu dari data yang telah terkumpul. Nah, di sini untuk uji T yaitu sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi standar deviasi per akar N. X bar itu adalah rata-rata, mu 0 nilai yang dihipotesiskan, SD simpangan baku atau standar deviasi, dan N adalah jumlah anggota sampel. Untuk langkah-langkah dalam pengujian hipotesis deskriptif, ya pertama-tama kita hitung terlebih dahulu rata-ratanya. Lalu juga hitung simpangan baku. Nah, lalu bisa kita hitung nilai T-nya. Selanjutnya kita bandingkan nilai T hitung dengan T tabel dan kita buat keputusan untuk pengujian hipotesis tersebut. Ya. Pada pengujian hipotesis deskriptif itu terdapat dua macam uji. Ada uji dua pihak dan uji satu pihak. Uji dua pihak itu digunakan jika hipotesis nolnya berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama dengan. Contohnya, nilai matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Rejang Lebong sama dengan 76. Hipotesis alternatifnya, nilai matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Rejang Lebong tidak sama dengan 76. Atau ditulis secara singkat, yaitu H0, mu sama dengan 76, dan hipotesis alternatifnya, mu tidak sama dengan 76. Dalam pengujian hipotesis yang kita gunakan uji dua pihak ini, berlaku ketentuan bahwa jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Dalam hal ini T hitungnya harga mutlak ya. Dan sebaliknya, jika nilai harga mutlak T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Berikut contoh dari pengujian hipotesis satu sampel. Telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa nilai matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Rejang Lebong adalah 76. Berdasarkan sampel 32 orang yang diambil secara acak terhadap siswa, memberikan data sebagai berikut. Nah, di sini telah disodorkan nilai-nilai dari 32 orang siswa. Lalu buktikan apakah hipotesis nilai matematika adalah 76. Dari data mentah ini, selanjutnya kita harus mengolah terlebih dahulu untuk menentukan rata-rata dan standar deviasinya. Rumus rata-rata dan rumus standar deviasi telah dipelajari sebelumnya ya. Selanjutnya kita langsung saja kita peroleh bahwa X bar itu adalah 78,59 dan standar deviasinya adalah 5,04.
Untuk rumusan hipotesis tadi dituliskan bahwa H0 mu sama dengan 76 dan HA mu tidak sama dengan 76. Tentukan terlebih dahulu taraf signifikansi atau taraf kesalahan atau disimbolkan dengan alfa. Alfa ini ditentukan oleh peneliti. Maka peneliti bisa menentukan apakah akan menggunakan taraf signifikansi sebesar 1%, 5%, 10%, atau sebagainya. Semakin kecil nilai taraf kesalahan, taraf signifikansi, maka akan semakin besar tingkat kepercayaannya. Ya. Jadi misalkan saja pada contoh ini kita menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%. Maka nanti taraf kepercayaannya sebesar 95%. Setelah itu kita gunakan uji statistik. Ya, karena tadi kita mengetahui bahwa data nilai matematika siswa itu adalah berbentuk data rasio, maka kita bisa menggunakan uji deskriptif menggunakan uji T satu sampel dengan rumus T sama dengan X bar dikurang mu 0 per standar deviasi dibagi akar N. Maka diperoleh yaitu hasilnya setelah kita mensubstitusikan nilai-nilai tersebut, kita peroleh hasilnya yaitu T sama dengan 2,91. Setelah itu kita tentukan nilai T-tabel. Nilai T-tabel ini adalah sandingan antara nilai alfa dan derajat kebebasan. Untuk derajat kebebasan disimbolkan dengan dk atau degree freedom, yaitu disingkat dengan df, besarnya adalah n dikurang 1, yaitu di sini n-nya sebesar 32, maka 32 kurang 1 sama dengan 31. Kita bisa mencari melalui T-tabel. Oke, di sini kita sandingkan nilai 31 dengan 0,5. Nah, ini ya. Ini DF-nya 0,05. Yang ini yang dilihat. Lalu kita cari 31. Nah, ternyata kita peroleh hasilnya yaitu 31 dan 0,05 adalah 2,3951 atau dibulatkan menjadi 2,04. Nah, setelah itu kita akan membandingkan ya. Kita akan membandingkan nilai antara nilai T hitung dan T tabel. Tadi kita sudah peroleh bahwa T hitung itu sebesar 2,91 dan T tabel 2,04. Maka T hitung lebih besar dari T tabel. Artinya H0 ditolak. Kita kembalikan ke hipotesis di sini. H0 ditolak. Berarti HA yang diterima. Itu artinya nilai matematika siswa tidak sama dengan 76. Nah, itu untuk uji dua pihak. Dan jenis yang kedua, di sini ada uji satu pihak. Uji satu pihak ini pun juga terbagi menjadi dua macam, yaitu pihak kiri dan pihak kanan. Untuk uji pihak kiri, ini digunakan jika hipotesis 0 berbunyi lebih besar atau sama dengan dan hipotesis alternatif berbunyi lebih kecil. Ya. Merujuk ke contoh soal yang pertama tadi, kita tuliskan saja di sini. Hipotesis 0 adalah nilai matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Rejang Lebong. Kita gunakan kata-kata paling kecil. Ya, itu sinonimnya sama saja dengan lebih besar atau sama dengan 76.
ya. Jadi lebih besar atau sama dengan 76. Selanjutnya hipotesis alternatif, ya. Kebalikan dari hipotesis 0. Jadi nilai matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Rejang Lebong lebih kecil. Ya, tadi lebih besar, maka ini lebih kecil dari 76. Secara matematis dapat ditulis secara singkat, yaitu dengan simbol H0 adalah mu lebih besar sama dengan 76. Jadi paling kecil nilainya itu adalah 76. Dan HA mu kurang atau lebih kecil dari 76. Jadi lawan paling kecil yaitu paling besar. Paling besarnya adalah 76. Dalam pengujian hipotesis uji satu pihak kiri ini berlaku ketentuan bahwa nilai harga mutlak dari T hitung lebih besar atau sama dengan dari T tabel, maka H0 diterima. Ya. Jadi kalau dia nilai T hitung lebih besar atau sama dengan dari T tabel, maka H0 diterima, dan sebaliknya, jika harga mutlak T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 ditolak. Selanjutnya, bagian yang kedua ada uji pihak kanan. Perbedaannya hanya kebalikan dari pihak kiri tadi. Jika H0 pada pihak kiri berbunyi lebih besar atau sama dengan, maka untuk uji pihak kanan itu berbunyi lebih kecil atau sama dengan. Dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil. Contoh. Berbunyi ini lebih besar ya. Jadi pada pihak kanan ini lebih besar, kebalikannya. Hipotesis 0, rumusan hipotesisnya adalah nilai matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Rejang Lebong paling besar atau lebih kecil atau sama dengan 76. Ya. Hipotesis alternatifnya, nilai matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Rejang Lebong lebih besar. Jadi lawan dari lebih kecil yaitu lebih besar dari 76. Ini secara matematis bisa dituliskan seperti ini. Jadi H0 kan paling besar, jadi paling besarnya 76. HA-nya paling kecil 76. Dalam pengujian hipotesis uji satu pihak kiri, uji pihak kanan ya, ini uji pihak kanan. Ini berlaku ketentuan bahwa jika nilai harga mutlak T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Dan sebaliknya, jika nilai harga mutlak T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Untuk lebih jelasnya, akan kita gunakan contoh satu tadi, tetapi menggunakan uji satu pihak. Berdasarkan data pada contoh 1, dengan alfa sebesar 5%, buktikan hipotesis bahwa A. Nilai matematika paling kecil 76. B. Nilai matematika paling tinggi 76. Jadi di sini kita lihat ada kata-kata paling kecil dan paling tinggi. Yang pertama, kita lihat kata kuncinya di paling kecil ya. Paling kecil berarti ini adalah uji pihak kiri. Bisa dilihat dari simbol tanda ini. Ya, ini uji pihak kiri. Taraf signifikansi 5%, uji T yang digunakan masih sama dan hasil perolehan juga sama seperti tadi. Dan untuk T tabel juga masih sama, hanya saja bedanya di keputusan ya. Jadi jika T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Yang artinya nilai matematika paling kecil adalah 76. Atau nilai matematika lebih besar atau sama dengan 76. Selanjutnya kita jawab yang ke B. Ya, yang ke B itu adalah uji pihak kanan.
Jadi paling besar 76 kan. Jadi ini untuk rumusan hipotesisnya, ini H0 ya. H0 dan HA taraf signifikansi masih sama, uji T yang digunakan sama dengan hasil yang sama, begitu juga untuk T tabel, sedangkan perbedaannya di T hitung. Jika di T hitung untuk uji, jika di keputusan di uji pihak kanan tadi kan adalah jika T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Nah, ini nilai T hitung kita lebih besar dari T tabel, artinya H0 ditolak atau HA diterima. Jika HA diterima, berarti nilai matematika kita lebih besar dari 76 dan ini konsisten dengan uji pihak kiri yang menyebutkan bahwa nilai matematika paling kecil 76 atau harus lebih besar atau sama dengan ya, lebih besar dari 76. Dan ini juga konsisten dengan uji dua pihak yang menyebutkan bahwa nilai matematika tidak sama dengan 76. Setelah diuji dengan satu pihak, tadi diperoleh nilai matematika lebih besar dari 76. Oke. Ya, sebelum saya tutup, saya akan menjelaskan cara mencari keputusan selain menggunakan interpretasi lebih besar dan lebih kecil ya. Oke. Di sini akan digambarkan kurva normal. Dan tablet. Sorry. Oke. Misalkan ini adalah kurva normal ya. Ini lurus ya, tarik garis lurus. Nah, untuk daerah sebelah kiri dan kanan dari garis ini ya, yang diarsir ini, kiri dan kanan, ini adalah daerah penolakan. Tolak H0. Ini ada batas. Karena uji dua pihak, maka alfanya dibagi dua. Ya, setengah alfa kiri dan setengah alfa kanan. Nah, untuk yang putih ini adalah daerah terima H0. Sebagaimana uji dua pihak tadi adalah nih ya. Jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 ditolak. Dan sebaliknya, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Nah, jika nilai T hitung kita berada di daerah yang tanpa diarsir ini, itu artinya H0 kita diterima. Dan jika dia berada di sisi kiri dan kanan, ya, lebih besar dari T tabel atau lebih kecil dari negatif T tabel, ya, maka H0 ditolak. Jadi, di sini jika T hitung itu berada di antara T tabel
setengah alfa, dan min T tabel, ya, itu artinya H0 diterima. Dan jika dia berada di luar daerah ini, maka kebalikannya H0 ditolak. Ini untuk uji dua pihak. Nah, dan untuk uji satu pihak kiri, dalam hal ini adalah pihak kiri, kita gambarkan lagi kurva normal, ya, kiri, jadi sebelah kiri. Dan di sini adalah alfa. Jika berada di daerah arsiran, ya. Nah, ini adalah daerah tolak H0. Dan ini terima H0. Jadi ketika T hitung kita lebih besar sama dengan dari T tabel, ya, itu artinya H0 diterima. Sedangkan jika satu pihak kanan, maka di sebelah kanan. Jadi kita arsirnya yang di sebelah kanan. Yang diarsir ini adalah daerah tolak H0. Jadi kalau nilai T hitung kita berada lebih dari T tabel, ya, artinya berada di daerah arsir ini, itu artinya adalah tolak H0. Dikebalikan, H0 diterima dan H0 ditolak. Ini diterima. Nah, itu perbedaan antara dua pihak, satu pihak kiri dan satu pihak kanan. Oke, itu saja yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.